Shalom, selamat pagi. Saudara, hari ini saya ingin bicara sesuatu yang sangat penting. Saya beri judul sebuah titik penentuan. 2 hari yang lalu saya baru pulang dari Israel. Sebuah perjalanan yang kali ini berbeda dengan yang biasanya. Tapi suatu pagi ketika saya buka jendela kamar di mana saya menginap, saya melihat dari jarak tertentu akan tembok kota Yerusalem ini. Dan tiba-tiba pagi itu saya merasakan sesuatu yang aneh sekali. Ada perasaan sedih yang luar biasa, yang aneh, yang menyayat. Saya bilang, Tuhan, ada apa ya? Kenapa pagi ini aku melihat akan tembok itu, dan tiba-tiba ada sesuatu yang seperti menyayat di hati saya. Dan saya bilang, Tuhan, ini sebetulnya apa? Dan tiba-tiba hadirat Tuhan turun dengan ajaib sekali. Dan kemudian Roh Kudus berkata, nak, kesedihan, tangisan Yesus 2000 tahun yang lalu atas kota ini masih ada sampai dengan hari ini. Dan dari awal ketika dia mulai bicara seperti itu, saya seperti melihat apa yang selama 2000 tahun dialami oleh kota itu dengan sampai dengan hari ini, dan tidak pernah ada yang namanya damai sejahtera. Lalu kemudian di situ dalam sekian menit saya bisa merasakan apa yang Tuhan coba mau katakan. Dan saya mau jujur dengan saudara, pagi hari ini saya mau sampaikan saja apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saya berdoa akan membuat sebuah pencerahan dalam kehidupan kita. Karena selama ini sebagian besar orang Kristen melihat hidup dengan kenyataan kebutuhan sehari-hari kita saja. Ada orang yang hanya melihat dari kacamata kebutuhan ekonomi. Ada orang yang melihat dari kacamata kebutuhan pengakuan orang lain. Ada orang yang hidup mengejar yang namanya reputasi. Ada orang lain lagi yang hidup mengejar hal-hal yang lain. Dan itu membuat kita tidak bisa melihat dengan sebuah perspektif yang luas dan besar dalam kehidupan kita. Nah, hari ini izinkan saya bicara apa yang Tuhan sampaikan dalam hati. Anda mungkin berkata tidak ada kaitan, Pak, dengan hubungan saya atau masalah pribadi saya. Saya berkata sesekali Anda harus melihat dari jarak yang sangat dekat akan kehidupan ini. Tapi sesekali Anda mesti mundur beberapa langkah dan sedikit berjarak dengan kehidupan supaya cara melihat kita bisa lebih luas. Saya beri contoh begini. Kalau hari ini saya mendekatkan diri saya kepada gambar yang di depan saudara, saya bisa begitu dekat. Dan kemudian yang saya lihat cuma titik-titik putih. Dan yang saya tahu di titik-titik ini ada banyak warna yang sempat kelihatan. Dan saya tidak tahu sebetulnya apa yang saya lihat. Ya kan? Kalau Anda begitu sangat dekat dengan namanya kebutuhan pribadi saudara, maka Anda melihat kehidupan hanya seperti saya melihat titik-titik ini yang tidak pernah jelas. Tetapi ada kalanya dalam kehidupan kita, saudara mesti melihat secara detail, dekat sekali akan semua kenyataan kehidupan kita sebagai pribadi. Tapi ingat, ada kalanya kita mesti mundur untuk melihat sebetulnya yang saya lihat itu apa dalam kacamata yang lebih besar, yang ternyata menggambarkan sebuah kota yang luar biasa. Orang yang berhikmat akan selalu membaca semua dari jarak dekat. Dan sesekali dia akan mundur sedikit untuk melihat dari jarak tertentu. Sehingga keseluruhan ini Anda bisa lihat dan engkau tidak miss dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, saya akan mulai dengan ini. Nasib sebuah kota atau bangsa sebetulnya ditentukan oleh seberapa banyak orang benar di kota itu. Saya mau ulang lagi.
Nasib sebuah kota atau bangsa sebenarnya ditentukan oleh seberapa banyak, baik secara kuantitas maupun kualitas pastinya, akan orang benar yang ada di kota itu. Saya mau ajak Anda melihat dua bagian ayat, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Yang pertama, mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal 18, lihat pada ayat yang ke-32. Ini terjadi pada waktu Abraham sedang bersyafaat, saya pakai istilah bernegosiasi dengan Tuhan, tentang keselamatan kota Sodom sebelum dihancurkan. Kejadian 18, ayat yang ke-32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Ini terakhir kali penawaran negosiasi yang Abraham bisa lakukan. Dia mengatakan begini, sekiranya 10 didapati di sana. 10 ini artinya, kalau seandainya di kota Sodom ada 10 orang benar, bagaimana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena, alasannya cuma satu, karena yang 10 itu. Coba Anda pikir, satu kota apakah akan dihancurkan atau terselamatkan? Abraham datang ke Tuhan dengan berkata, kalau ada 10 orang benar Tuhan, apakah akan engkau hancurkan? Dia berkata, kalau ada 10, aku tidak akan hancurkan, aku akan selamatkan kota itu karena yang 10 itu. Saya mencoba untuk mencari tahu sebetulnya, di zaman itu populasi Sodom kira-kira berapa? Ketika saya coba pelajari, saya coba cari saudara, maka sebagian besar orang berpendapat kota Sodom itu jumlahnya sekitar antara 600 sampai 1200 orang saja. Kota Sodom di zaman itu 600 orang sampai 1200. Maka kalau saya buat kira-kira rata-rata saudara, maka saya berkata rata-rata saya bisa berkata kurang lebih sekitar 1000 orang. Mungkin lebih tepat. Ya toh 600 saya tambahkan 1200 kan 1800. Kalau saya bagi 2 dapatnya kira-kira angka 900. Saya bulatkanlah. Katakanlah kota Sodom di zaman itu kurang lebih 1000 orang. Maka ketika Abraham datang membawa 10 orang, sebetulnya dia bawa berapa persen? Hah? Kalau 1000 orang, 10 orang itu berapa persen? Dulu sekolah nggak sih? Coba saya tanya lagi, saya nggak yakin Anda sekolah loh. Bolos semua ini. Kalau 1000 orang kota itu, orang benarnya katakanlah cuma 10, berarti berapa persen? Nah, lumayan tuh. Dapat 6 tuh dulu waktu ulangan. 1%. Abraham datang mengajukan 1%. 1% itu dikit. Tapi bagaimanapun kalau Anda membaca ini, saya tidak mengatakan bahwa itu merupakan indikasi semuanya. Tetapi orang benar, keberadaan orang benar di satu kota itu menentukan sebetulnya apakah sebuah kota ketika dia ada di sebuah titik penentuan seperti itu akan diselamatkan atau akan dihancurkan. Contoh kedua, lihat sekarang dalam Perjanjian Baru supaya kita mengerti ini bukan teori saya. Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kisah Rasul 18 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Pada waktu itu Paulus di Korintus. Maka ini yang Tuhan katakan kepada rasul yang dia cintai. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam.
Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang menjamah dan menganiaya engkau. Sebab, alasan kedua, mengapa Paulus akan terlindungi? Yang pertama, sebab aku menyertai engkau. Tapi sebab yang kedua, Alkitab yang berkata dikatakan, sebab banyak umatku di kota ini. Bahkan keselamatan seorang rasul, yang Tuhan berkata, kamu tidak akan dijamah, kamu tidak akan dianiaya, karena dua alasan. Sebab yang pertama, aku menyertai kamu, aku melindungi hidupmu. Tapi ada alasan kedua, yang Alkitab berkata, sebab banyak umatku di kota ini. Coba Anda renungi. Alkitab berkata, Tuhan yang berkata, salah satu alasan Tuhan berkata, terus ngomong Injil, beritakan Injil, jangan diam. Aku menyertai kamu Paulus, dan tidak ada orang menjamah engkau, tidak ada orang mencelakakan engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Mengapa Anda dan saya harus terus memberitakan Injil? Anda pengen lihat, siapa yang pengen lihat kota ini diselamatkan Tuhan? Anda harus berkata, sebab banyak umatmu di kota ini. Oh, sudah cukup banyak, Pak. Tidak, saudara. Kalau kita bilang banyak, artinya memang banyak. Saya berdoa, Anda mengerti. Sebuah bangsa, sebuah kota, apakah akan diselamatkan atau dihancurkan, penentuannya ada pada seberapa banyak anak Tuhan di sebuah kota dan di sebuah bangsa. Nah, saudara sekalian, ketika di Yerusalem itulah pagi itu Tuhan mengatakan, Dia tunjukkan saya dua penglihatan. Dan Tuhan berkata, kalau di sebuah kota, gereja dan orang benar sudah mulai berindikasi dua hal dalam hidup mereka, kamu harus waspada. Sebab itu artinya secara kualitas sudah berbahaya sekali. Nah, sekarang saya mau ajak Anda melihat akan dasarnya, lalu saya tunjukkan dua hal ini kepada saudara. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-19, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-48. Lukas 19 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-48. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat atau kairos bila mana Allah melawat engkau. Artinya ada kairos daripada lawatan Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Saudara sekalian, 2 poin saja saya mau sampaikan, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Jika suatu bangsa sedang dalam sebuah persimpangan dan dalam titik penentuan dalam kehidupan mereka, maka Tuhan berkata ada 2 tanda yang harus diwaspadai.
Dan ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, kalau sudah muncul gejala, banyak orang Kristen di dalam bangunan Allah, dia sebetulnya hanya sebuah scaffolding. Tolong tunjukkan gambar scaffolding. Anda tahu scaffolding? Ini scaffolding. Istilah ini sebetulnya saya pertama-tama dengar dari Brother John. Kami di Filipina, satu hari kami lagi ngobrol, dan kemudian beliau berkata begini, menurut saya ada orang-orang Kristen scaffolding. Saya bilang, apa itu orang Kristen scaffolding? Orang Kristen scaffolding seperti ini. Dia merupakan sebuah bagian yang akan membantu sampai sebuah gedung atau bangunan itu selesai. Tetapi begitu bangunan itu selesai, scaffolding ini akan dibongkar dan tidak akan pernah ada lagi. Semasa hidupnya dia hanya ikut membantu, dia hanya ikut membangun, tapi dia bukan bagian daripada yang dibangun. Ketika kemudian bangunan selesai, maka selesailah semua tugasnya, dan tiba-tiba dia lenyap dan entah kemana, dan kemudian orang berkata, kenapa sudah tidak ada lagi? Sebab hidupnya seperti scaffolding. Saudara sekalian, kalau kita tidak ikut termasuk yang dibangun oleh Tuhan, kalau fokus kita hanya mau kerja, dan tidak membiarkan Tuhan membangun kita, saya khawatir akan ada orang-orang yang tidak lebih adalah sebuah scaffolding dalam sebuah bangunan Tuhan. Kelak begitu bangunan selesai, tiba-tiba hidup kita lenyap. Paulus pernah berkata, aku menguasai diriku sedemikian rupa, sehingga setelah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Mengapa bisa seperti itu? Scaffolding. Kalau Anda perhatikan, Yesus menangisi kota Yerusalem. Dan Yerusalem tidak pernah tahu bahwa Tuhan menangisinya. Begitu dia masuk kota, yang pertama dia buat adalah dia mengusir semua pedagang. Anda tahu pedagang itu dari mana? Di zaman itu ketika orang memberikan korban di bait Allah, maka korbannya harus korban yang kudus, yang tahir, yang kosher. Nah, di zaman itu mereka biasanya membawa akan hewan mereka sendiri. Mereka bawa dari rumah. Dan orang biasa seringkali tidak tahu ukuran tahirnya itu yang mana, kecuali para imam. Nah, lama-lama imam itu tadinya memberikan ide bagus, walaupun ujungnya sebetulnya adalah keuntungan. Dia berkata begini, ini banyak rakyat kita datang membawa ke bait Allah semua binatang yang tidak memenuhi syarat sebagai korban. Bagaimana kalau kita bantu mereka, kita sediakan di sini domba, berbagai binatang dan sebagainya, dan kemudian kita juga punya untuk money changer, karena kita hanya mau terima uang kita, uang bangsa lain itu najis, kita bantu mereka. Lalu muncullah sebuah divisi bisnis para imam. Itu awalnya. Memang betul, itu membantu sekali. Tapi itu bukan sebetulnya bagian daripada iman yang muncul dengan berkata, ini sebuah sacrifice di hadapan Tuhan. Pak, bedanya apa? Beda, saudara. Saya beri Anda sebuah contoh. Mengapa di awal korban Habel dikatakan lebih baik dari korban Kain? Oh ya Pak, karena iman. Kenapa? Karena iman, dia memberikan akan korban yang Tuhan suka. Oke, tapi sebetulnya mengapa Tuhan suka? Oh, itu merupakan domba, Pak. Gambaran dari Yesus Kristus, oke, itu memang gambaran Yesus. Tapi apalagi?
Saya beritahu saudara, mengapa para pedagang itu sebetulnya Tuhan gak suka. Saya pernah ngeliat contohnya di sini, dan saya mau tunjukkan ke saudara. Di antara banyak binatang, domba itu menurut saya termasuk yang sedikit berotak. Jadi rada pinter sedikit. Kain, dia bercocok tanam, agro. Saudara, kalau Anda nanam sayur, atau di MHC, Pak Sugi nanam jagung, mungkinkah terjadi hubungan batin antara petani jagung dengan jagung yang ditanam? Tiap hari datangi, halo Gung, jagung apa kabar? Kok apik tenan? Kowe mesti organik ya. Terus peluk-pelukan, cium-ciuman. Mungkin nggak? Kecuali edan. Gitu, bener nggak? Tanaman, sebagus apapun Anda menyukai itu, tidak akan menimbulkan hubungan batin seperti apapun. Malah berkata gini, kapan gede nih? Begitu gede, ciong, tebang, bakar, makan krenyes, buang. Nggak ada upacara pemakaman bonggol jagung, nggak ada. Terus dengan tangisan, nggak ada. Tapi kalau orang itu pelihara domba, saya tadinya nggak ngeh loh saudara. Beberapa waktu yang lalu, siapa yang beli ya? Beberapa anak kita beli domba. Mereka pengen satu hari makan batibul. Jadi mereka beli domba. Beli 3. Nah, kita punya pekerja yang suka bersihin taman dan rumput di belakang situ. Dari 3 domba ini, ada 1 tuh yang aneh. Kalau ini yang tukang taman kita lagi bersihin rumput, dia ikut di dekatnya. Kemanapun dia pergi, domba ini ngikut. Sampai orang bilang aneh ya. Domba yang lain cuek. Domba 1 ini ngikut. Dia ke sana, diikuti ke sana, seperti punya anjing, tapi domba. Dia nyabuti rumput, dia ikut bantu makan rumputnya. Dia pergi ke sana, diikuti. Lama-lama, saudara, tahu gak terjadi? Ini domba kesayangan tukang taman kita. Satu hari, tibalah minggu yang ditentukan. Anak-anak berkata, kita makan batibul hari ini. Dan seseorang berdiri berkata, mohon maaf Pak, yang 2 silahkan dibantai, yang ini jangan. Ngerti gak saudara? Sekarang saya ajak Anda membayangkan yang lebih liar lagi. Seandainya staf lain berkata, maaf Pak, kami beli 3 untuk dimakan, bukan untuk dipelihara. Lalu kemudian dia ngotot, tolonglah bapak-bapak, ini domba ini dekat sama saya. Kemanapun saya pergi, dia ikut. Lalu mereka bilang, lapor Pak Yus, Pak Yus. Kurang Pak, nek loro. Dia ketok apa itu? Pak Yus bilang, potong semua. Hari itu dia tidak akan berdaya. Dia akan angkat domba ini. Sambil nangis. Jermannya merebus mili. Nangis, monggo. Daripada gua dipecat yang dapat kerjaan, ini sudah perintah atasan. Dilus-lus, muga-muga mlebu surga ya nduk, kowe, katanya begitu. Terus mungkin didoakan ya terima Yesus. Nah, rada sesat ya sudah gitu ya. Ini domba dibawa. Nangis. Sebetulnya pengorbanannya di mana? Ketika ada yang dari hati ini seperti dipotong. Habel dari sejak bayi domba itu lahir, anak domba itu lahir, dia tahu ini memenuhi syarat, dia jagai khusus. Semua yang dijagai khusus menciptakan sebuah hubungan batin. Dan ketika itu yang harus dia sendiri yang menyembelihnya.
Anda bisa bayangkan. Kalau tukang taman kita dengan nangis berkata, "Nggih monggo silahkan." Lalu orang-orang berkata, "Maaf Pak, Anda yang harus sembelih domba itu." Wah, itu kiamat kecil dalam hidupnya, jengking langsung saudara. Kalau hanya saja diserahkan, dia tutup matanya, dia mungkin mungkin masih bisa tahan. Tapi kalau tangannya sendiri yang harus menghabisi domba itu, saya yakin dia pingsan. Habel, kenapa persembahannya menyukakan hati Tuhan? Sebab itu persembahan di sini yang luar biasa. Saya mau berkata buat saudara, jangan biarkan hidup kita hanya seperti kain, hanya seperti scaffolding. Kita melakukan segala sesuatu hanya dengan kebiasaan karena sebuah kewajiban. Walaupun yang kita kerjakan itu baik, tapi segala sesuatu yang tidak menimbulkan efek di sini sebetulnya tidak pernah akan ikut membangun apapun hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan jadikan diri kita scaffolding. Selama di Israel saya mengalami 3 kali hadirat Tuhan dalam hidup saya. Yang pertama, tadi ketika satu pagi saya buka kamar hotel saya di Yerusalem, dan saya melihat dari jarak tertentu tembok kota ini. Yang kedua, sebetulnya ketika saya duduk dengan hamba-hamba Tuhan, selesai saya mengajar di Bethlehem Bible College, dan pada waktu itu kami lagi sharing tentang kondisi di Timur Tengah. Saya masuk kota Bethlehem pagi jam 9, Dr. Jack berkata, "Pastor, kamu tidak bisa khotbah lama di sini." Dia berkata, "Tolong sebelum jam 12, tinggalkan kota ini." Saya bilang, "Kenapa Dr. Jack?" "Kamu lihat jalanan di depan sekolah Alkitab ini, sepi, tenang, aman. Setelah lewat jam 12, biasanya akan jadi sebuah medan perang di situ." "Oh ya? Jangan pengen lihat, Pastor. Mengerikan sekali. Jangan pengen lihat." Dia berkata, "Saya nggak bisa menahanmu terlalu lama. Kondisi memang seperti ini. Pokoknya selesai, tolong sebelum jam 12, keluarlah dari Bethlehem." Oh, saya lakukan. Saya bukan orang yang cari perkara, saudara. Kalau saya wartawan mungkin ceritanya lain. Saya perlu meliput sesuatu. Posisi saya tidak begitu. Di tengah-tengah keterbatasan waktu itulah kami duduk dengan hamba-hamba Tuhan. Saya mendengar berbagai pendapat mereka. Saya mendengar tentang ISIS, saya mendengar tentang semua. Karena di Israel banyak terjadi penikaman dengan pisau, banyak pembunuhan dan sebagainya. Dan mereka cerita dari versi mereka sebagai orang Palestina, sebagai orang Timur Tengah. Ada satu pendeta yang menurut saya Tuhan pakai dia. Dan ketika dia bicara itulah saya merasakan hadirat Tuhan di ruangan itu. Orangnya gemuk sudah. Dia berkata begini, "Pastor, dari semua yang kita pernah lihat di tempat ini," dia berkata begini, "aku ini orang yang bertanya kepada Tuhan. Tuhan, di banyak negara, orang Kristen dibantai, diperkosa, diusir, tanah rumahnya disita, jadi pengungsi terlantar di mana-mana. Dan aku bertanya, mengapa Tuhan? Di mana Engkau? Tidakkah Engkau bisa mengulurkan tanganmu dan tolong mereka?" Dan dia mengatakan, cukup lama itu pertanyaan saya ungkapkan di hadapan Tuhan. Sampai kemudian suatu hari, saya ketemu dengan beberapa hamba-hamba Tuhan, para pengungsi itu. Dia berkata, saya bertanya, why? Kenapa menurut kalian semua terjadi? Dia berkata, 3 atau 4 pendeta saya temui, dan mereka sekarang jadi pengungsi. Dan semua berkata begini, Tuhan sebetulnya sudah peringatkan kami. Kami di Timur Tengah, orang Kristen sudah tidak menyembah Yesus. Kami menyembah yang lain sebetulnya. Istilahnya orang CNN,
Tidak lagi the Almighty God, tapi the Almighty Dollar, saudara. Yang disembah itu lain. Kehidupan tidak, kekristenan tidak ada. Kebaktian, ya salah kebaktian. Dan mereka semua berkata, Tuhan berkali-kali sudah peringatkan kami. Dan dia berkata, sekarang kami terusir keluar. Dia mengatakan di Alkitab berkali-kali, Tuhan pakai pasukan Aram, Tuhan pakai orang Filistin, Tuhan pakai orang Moab, Tuhan pakai Nebukadnezar untuk tindas dan biarkan umatnya terserak karena hatinya sudah tidak dengan Tuhan lagi. Saudara sekalian, ketika saya dengar perkataan hamba Tuhan ini, saya ingat scaffolding tadi. Berapa banyak sebetulnya kekristenan kita yang apapun kita kerjakan hanya di luar. Tapi tidak punya efek apapun di dalam kita. Semua pengorbanan kita, semua jerih payah kita hanya sesuatu yang di luar. Dan bahkan seringkali itu menipu orang lain dengan berpikir bahwa ini orang pasti orang rohani karena kegiatan luarnya begitu banyak. Tapi semua yang di luar tidak berakibat apapun di dalam. Berapa banyak anak Tuhan memberi seperti Kain memberi. Oh, enggak ada efeknya kok buat saya. Tapi berapa banyak yang bisa mengerti seperti Habel. Domba yang dia bantu persalinannya. Dan yang dia besarkan, yang dia pelihara dengan khusus. Yang dia jagai, jangan sampai ada yang cacat. Tangannya sendiri juga yang harus menghabisinya. Dan sebetulnya, bukankah itu yang Abraham diuji Tuhan? Dan sebetulnya, bukankah Bapak juga seperti itu? Pengorbanan terbesarnya adalah, karena apapun yang dikerjakan itu, berakibat di dalam kita. Dan itu akan mencegah kita jadi scaffolding. Saya berdoa, Tuhan akan bicara lebih banyak buat semua kita. Dan tidak ada satupun di antara kita yang menjadi scaffolding. Yang kedua, saudara sekalian. Kalau Anda perhatikan itu aneh sekali. Begitu Yesus mengusir semua pedagang, Tuhan berkata ini scaffolding harus disingkirkan. Alkitab berkata para ahli Taurat, para imam, orang-orang terkemuka berusaha membinasakan Yesus. Sementara rakyat terpikat dengan pengajarannya. Karena selama ini tidak ada orang yang mengajar seperti Yesus. Semua yang lain ngomongnya membosankan, tidak pernah jelas kemana tujuannya. Tiba-tiba ada namanya Yesus Kristus bicara sebagai orang yang diurapi Tuhan. Dan mereka sibuk untuk menghancurkan Tuhan. Saudara, kalau Anda perhatikan sebetulnya sistem keimaman di dalam perjanjian lama, Alkitab mengatakan itu merupakan shadow, bayang-bayang. Di dalam perjanjian baru, itulah yang muncul namanya imamat yang rajani. Di perjanjian lama ada namanya imam besar Harun. Tapi di perjanjian baru imam besar agung kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, pada waktu itu imam besar perjanjian lama adalah bayang-bayang daripada imam besar sejati namanya Yesus. Seharusnya lah para imam ahli Taurat, para pemimpin ini bayang-bayangnya Yesus. Tapi hari itu mereka mencoba membinasakan Tuhan. Ketika saya baca ini, saya bilang, Tuhan, ada apa ini? Saudara, bagian dari pembicaraan kami di Bethlehem itu, pendeta ini mengatakan begini, Pastor, saya sampai kepada sebuah kesimpulan. Memang betul, di banyak negara, kita seperti kehilangan orang Kristen. Sebelum
keributan yang berkelanjutan ini, Anda tahu di orang Palestina yang Kristen itu hampir 50%. Sekarang tinggal 3%. Sebagian besar kabur, ngungsi entah kemana. Sebab mereka dicepit dengan keadaan. Satu sisi arus sebagian berkata, mari kita bunuh orang Israel. Mari kita juga bunuh orang Yahudi. Sebagian lagi mau bunuh, mereka baca Alkitab. Ini anak-anaknya Abraham juga. Kecepit. Terus mereka harus bagaimana? Tidak mau. Yang satu berkata, lu berarti anteknya Israel. Dan kondisi itu mereka tidak tahan. Kabur mereka, pergi ke banyak negara. Dan hari ini dari 50% tinggal 3%. Sama juga dengan di berbagai negara. Di Suriah pernah sampai sekian dengan pengungsi, dengan semuanya hampir habis, saudara. Dia berkata, Pastor, sambil hampir nangis dia berkata, tidak ada orang yang berduka melihat akan saudara-saudara kita yang mengaku Kristen hari ini tersebar, tercerai-berai di mana-mana. Tapi dia berkata, aku melihat sesuatu yang lain. Di sisi lain saya melihat sebuah mayoritas yang sedang galau berat dan tertekan, shock dengan semua konflik yang terjadi. Dan mereka sedang cari kebenaran. Dan saya sudah dengar kesaksian demi kesaksian. Begitu banyak yang mimpi didatangi Tuhan. Dan sekarang mereka percaya kepada Yesus. Dan ketika dia ngomong seperti itu, dengerin baik-baik. Tuhan beri saya penglihatan yang kedua. Tunjukkan gambar kulkas, tolong. Anda punya kulkas kan di rumah? Dengerin baik-baik, saudara. Semua barang ini akan tetap di situ. Kecuali tiba-tiba Anda menemukan ada barang-barang yang sudah expired. Selama dia belum expired, maka dia akan tetap tinggal di sini. Tapi kalau dia sudah expired, sudah nggak ada gunanya lagi, keluarin. Supaya kita bisa ganti yang baru, yang tidak meracuni. Selama dia masih segar, dia akan tinggal di sini. Tapi kalau mulai ada ulat menari di sini, tidak ada orang dengan meratap membuang dia. Dia sudah tidak bisa lagi disimpan dan dimanfaatkan dengan baik. Dia harus keluar. Sebab tempatnya harus dipakai oleh orang lain. Anda berkata, Pak, kok seperti itu? Seperti kejam. Dengarkan baik-baik. Sama dengan kita membuang semua yang expired. Lihat yang di ujung sini. Ini produk pabrik semua dan segalanya ada tanggal expirednya. Anda simpan lebih dari tanggal itu, engkau menyimpan racun. Harus keluar supaya yang baru boleh masuk dan kita bisa menikmatinya. Orang percaya, gereja Tuhan yang tidak bisa menangkap kehendak Tuhan atas sebuah zaman. Dan Tuhan sudah ingatkan berkali-kali. Dia harus check out. Bukan karena manusia mengusir. Tuhan berkata, makanya dia berkata, yang terdahulu jadi yang terkemudian. Yang terkemudian jadi yang terdahulu. Saudara, tiba-tiba Tuhan ngomong begini. Dengerin baik-baik. Mengapa Saul disingkirkan Tuhan? Oh, karena dia tidak taat, Pak. Oh, karena dia membakar korban yang harusnya bukan tugasnya. Oh, karena dia merobek akan jubahnya Samuel. Oh, karena ini, karena itu, bla 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 bla. No. Kalau Anda mau mengerti mengapa Saul harus keluar, dasarnya, paling dasar adalah Anda mesti ngelihat Daud.
Kisah Rasul mengatakan, dan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Di setiap zaman ini ada yang namanya the will of God, kehendak Tuhan. Saul diberi posisi yang di dalam sebuah negara cuma satu dia yang boleh duduk, yaitu jadi raja atas Israel. But Saul never served the will of God. Saul tidak pernah melayani kehendak Tuhan pada zamannya. Tuhan berkata, tidak bisa. Karya keselamatanku harus terus turun sampai Yesus dilahirkan, sampai aku selamatkan seluruh dunia. Dan dia tidak peduli. Dia hidup menikmati semua privilege dan tahta yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia tidak pernah abdikan dirinya untuk kehendak Allah di dalam zamannya. Dan Tuhan berkata, sorry Saul, aku sudah beri kamu waktu cukup. Enough is enough. Dan dalam keadilan Tuhan tidak bisa hanya begitu. Dan ternyata memang dia melakukan begitu banyak kesalahan. Dan Tuhan berkata, that's it. Dia taruh Daud. Dan orang ini berbeda. Karena Alkitab mengatakan, dan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Apakah kita melakukan kehendak Tuhan dalam zaman kita ini? Saudara sekalian, ada banyak orang yang ingin duduk di posisimu hari ini di hadapan Tuhan. Ada banyak orang ingin menikmati berkat, kehormatan, privilege apapun yang Anda dan saya dapatkan hari ini di hadapan Tuhan. Tapi mengapa Tuhan taruh kita dengan berkat, keselamatan, kehormatan? Dia mau berkata, serve my purpose and serve me. Layani tujuanku dan layani aku di zaman ini. Tangkap apa yang aku mau dan biarkan hidupmu diberkati Tuhan. Teman saya ini berkata, Pastor, sedih saya kehilangan begitu banyak orang Kristen. Tapi ada mayoritas yang sedang bergolak hari ini mencari kebenaran. Dan banyak di antara mereka mimpi didatangi Tuhan Yesus dan percaya ke Tuhan. Kursi kosong mereka, dia berkata sambil nangis, akan segera diganti dengan orang-orang ini yang akan berbondong-bondong datang menyembah Tuhan. Saya berdoa tidak ada orang mengganti kursi keselamatan anugerah yang Tuhan beri. Layani Tuhan dengan apa yang dia mau kerjakan di zaman ini. Saya mau tunjukkan beberapa gambar, saudara. Dan saya berdoa dalam sekian menit ini akan membuat Anda mengerti apa yang Tuhan mau. Coba tunjukkan gambar demi gambar yang kemarin. Yesaya 66 ayat 8 berkata, siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari? Atau satu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Perhatikan. Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Anda tahu Israel? Yakub dan keluarganya dipindah Tuhan suruh mengungsi ke Mesir. Di sana mereka sekitar 400 tahun. Dan tiba waktunya mereka harus keluar sebagai bangsa. Sampai dengan tulah ke-9. Tidak ada perintah apapun. Dan menjelang tulah ke-10 Tuhan berkata, semua berkemas, ambil barang, semua berangkat, besok kamu keluar dari Mesir. Tidak ada panitia, tidak ada persiapan apapun. Seperti yang dikatakan, baru saja menggeliat sakit, Sion dilahirkan. Satu bangsa keluar, 2 juta orang.
Saya mau tunjukkan beberapa gambar dan beberapa pilihan, saudara. Bagaimana sebuah negara atau beberapa negara diselamatkan dan bagaimana beberapa negara dihancurkan. Dan saya pribadi merasa Indonesia di titik penentuan. Tergantung respon orang-orang percaya. Next, gambar berikutnya. Inilah Uganda. Pernah hidup seorang diktator namanya Idi Amin Dada. Sebagian orang bahkan mengatakan dia kanibal. Beberapa rumors mengatakan di kulkasnya itu ada organ-organ tubuh manusia. Dia makan manusia, orang berkata dia kanibal. Dia bunuh begitu banyak orang Uganda. Dia diktator yang kejam. Sampai akhirnya dia tersingkirkan. Pada saat mereka mengalami seperti ini, sebuah bangsa yang di dalam ambang kehancuran, yang pada waktu itu angka HIV-nya tertinggi di dunia. Apa yang gereja lakukan? Next. Ada orang-orang yang ambil kesempatan untuk berdoa di hutan-hutan dan di sungai-sungai. Mereka tidak bisa kebaktian, mengumpulkan orang sekian banyak tidak mungkin. Idi Amin terlalu gila dan curiga dengan orang. Gereja harus menyingkir ke hutan-hutan dan ke sungai-sungai untuk mereka berdoa. Next. Dan pada waktu itu jemaat mulai bertambah. Orang mulai bangun gereja. Setiap kali orang percaya mulai teriak untuk bangsanya, Tuhan akan bergerak dengan luar biasa. Dan ini yang kemudian terjadi. Next. Pada tahun 99, bulan Desember tahun 31. Saya ingat Pastor Kong. Dia yang mengatakan 2000 before 2000. Kalau Anda lihat ini stadium olahraga di Uganda. Dan presidennya yang baru menyerahkan negara itu ke dalam tangan Tuhan. Next. Dan dia mengatakan Uganda itu diserahkan into the lordship of Jesus Christ. Dia berkata, ini aku serahkan dalam kepemimpinan daripada Tuhan Yesus Kristus. Next. Fiji tahun 2000. Anda melihat terjadi kerusuhan rasial antara keturunan India dengan pribumi. Terjadi kudeta, pemberontakan, penjarahan. Gambar seperti ini tahun 2000 menghiasiakan berita-berita di koran-koran dan televisi. Apa yang kemudian terjadi, saudara? Next. Gereja mulai bersatu. Mereka buat doa-doa di lapangan-lapangan. Sembayang buat bangsanya. Doa minta Tuhan intervensi bangsanya. Next. Dan Perdana Menterinya serahkan negara kepada Tuhan. Dia mengatakan, I'm not at this moment a political leaders. Tapi dia mengatakan, aku hari ini sebagai umat Tuhan. Dan dia berkata, aku menyerahkan negara ini kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi kalau itu terjadi, saudara? Next. Mereka buat kebaktian, belajar firman sampai malam hari. Kehausan teriakan akan Tuhan yang berkata, selamatkan bangsa kami Tuhan. Next. Lihat. Mereka minta ampun kepada keturunan misionaris yang dulu mereka bunuh. Dulu ada banyak misionaris masuk ke Fiji dan mereka bunuh. Anak cucunya atau bahkan penggantinya yang bertahan di Fiji. Hari itu mereka buat acara khusus. Dicuci kakinya. Orang Fiji asli. Mereka minta maaf kepada para misionari yang pernah dulu mereka bunuh. Nenek moyang mereka bunuh. Kalau Tuhan sudah mulai melanda, yang seperti ini akan terjadi. Apa akibatnya? Next. Tuhan memberkati ekonomi, pertanian, semua pulih. Kepitingnya segede begini. Anda tahu kemana-mana
Anda kenal namanya Fiji Water. Sampai hari ini itu mendunia. Dari sebuah negara tahun 2000, ancur-ancuran, konflik besar berdarah. Tuhan pulihkan ketika sebuah bangsa berteriak kepada Tuhan. Next, Kolombia tahun 91. Di Time Magazine, mereka menyebut ada Cocaine Incorporation, the new drug kings. Kolombia, negara yang mengerikan. Saya beritahu sebelum kita lanjutkan, sekarang ini Kolombia termasuk salah satu negara yang tidak punya tentara. Mereka berkata, kami nggak butuh tentara, polisi saja sampai hari ini. Why? Next. Ladang untuk kokain, kalau Anda perhatikan itu, dikuasai oleh mafia. Anak-anak dari kecil sudah nanam ganja dan sebagainya. Next. Tapi tahun 95, mereka mulai sembayang buat negaranya. 60.000 orang, stadion bola itu dipenuhi dengan massa begitu banyak. Mereka teriak doa kepada Yesus. Next, apa yang terjadi? Bandar narkoba tidak lama setelah itu ditangkap. Persis ketika di Mesir, zaman Mursi yang lalu. Mursi bersumpah, aku dan partaiku akan menguasai Mesir selama 400 tahun. Dan tiba-tiba sekian puluh ribu orang naik ke gunung tanpa diperintah manusia. Mereka teriak, Yesua, 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 Yesua. Dan satu orang bernubuat berkata, Mursi, waktumu sudah selesai. Besoknya dia digulingkan, masuk penjara, dan dihukum mati. Narkoba ditangkap bandarnya. Next. Lihat akan Korea. Tahun 50-an, negara nomor 6 termiskin di dunia. Saya beritahu sebuah cerita mengenaskan. Tahun 60-an, mereka kirim banyak orang belajar di Indonesia. Ajaib kan? Mereka kirim orang belajar di Indonesia. Karena mereka waktu itu negara paling miskin nomor 6 di dunia. Dari bawah itu nomor 6. Miskin. Apa yang kemudian terjadi? Tentu karena perang Korea. Next. Mulai terjadi kebangkitan pendoa. Rekonsiliasi para aliran atau pendeta. Pendekar-pendekar bertemu, saudara. Sekarang banyak pendekar-pendekar tidak bisa ketemu. Tapi terjadi rekonsiliasi para pendeta. Kebangkitan generasi muda. Dan ini yang mulai hilang lagi di Korea. Dan di Indonesia mulai hilang lagi. Kemakmuran dan bisnis menguasai dunia. Next. Lihat tahun 73. Billy Graham dengan 1,1 juta jiwa. Buat KKR di Seoul. Ini fenomena luar biasa di tahun 70-an. Ada kehausan akan Tuhan di sebuah bangsa. Next. Di Wales, awal abad 20. Kalau Anda perhatikan kami Bahtera pernah ke gereja tempat revival di Wales, saudara. Dan saya mau bersaksi buat saudara. Begitu kami selesai ibadah di situ, kami pulang, mau balik ke London. Di tengah jalan, sepanjang jalan kami hitung, kami lihat 7 pelangi gede. Dan seperti Tuhan berkata, satu hari bangsamu akan aku lawat, nak. Seperti yang aku buat di Wales. Lihat orang-orang, pria, anak-anak datang ke kebaktian. Di tahun 1905. Next. Mereka buat baptisan. Lihat yang antri baptisan begitu banyak. Dan begitu banyak orang diselamatkan. Next. Korea. Di Bukit Doa itu 4.000 orang kalau berdoa. Lihat cara mereka sembahyang beda. Tidak peduli itu karismatik atau protestan, saudara. Sembahyang dengan segenap hati. Kalau Anda mau tahu, itu orang Korea. Next. Di Afrika Selatan, kehausan juga terjadi. Ini dibuat retreat 400.000 orang. Kita baru akan 100.000. Di
Afrika Selatan. Ini retreat sampai, Anda lihat, penuh dengan orang manusia segala macam. 400.000 orang. Next. Di Lagos, Nigeria. Pada waktu Anda lihat di lautan manusia. Siapa yang mau terima Tuhan? Yang menyerahkan kartu mengatakan terima Tuhan. Jumlahnya 3.461.171 kartu. Anda kalau lihat ini, Tuhan sedang bergerak di seluruh dunia. Next. Ini Oral Roberts. Dia memulai KKR Tenda. Setahun sebelum dia dipanggil pulang, saya berkesempatan ketemu dia secara pribadi. Pada waktu itu dia bertanya kepada saya, Pastor, apa yang sedang kamu impikan di hatimu? Saya berkata, saya bermimpi satu hari kami punya universitas sendiri. Sebab Oral Roberts ini pendiri dari Oral Roberts University. Dia berkata kepada saya, kamu terus berharap, percaya Tuhan akan beri. Saya bilang, Pastor doain saya. Dia bilang, no, kamu doain saya dulu. Saya doain dia berkati saya. Sejujurnya hari ini bukankah jalur pendidikan Tuhan buka luar biasa. Dengan semua yang ada pada kita. Anda sudah lihat kita buat pameran minggu yang lalu. Saya percaya bagian dari apa yang dia ucapkan dari kenyataan. Dia pelopor KKR di lapangan di zaman lalu. Next. Anda lihat A.A. Allen, salah seorang revivalis besar. 20.000 tenda yang dia buat. 20.000, hampir double dari Holy. Next. Bongke di Afrika. Pernah sampai 34.000, bahkan mungkin sudah pernah jutaan juga. Dahsyat sekali. Next. Billy Graham. Terus di mana-mana Injil diberitakan. Next. Ini lihat model dari KKR Billy Graham. Next. Tolong kembali. Jangan back to the future. Coba Anda perhatikan. Daripada itu sedang terjadi, bahwa aku sedang mencurahkan rohku atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan bernubuat, orang-orangmu yang tua mendapat mimpi, dan teruna-terunamu mendapat penglihatan. Tua muda akan dilanda roh Tuhan. Next. Ini di Azusa Street. Saya punya kesempatan masuk ke rumah di mana kegerakan itu terjadi, saudara. Dan persis di situ disimpan mimbar pertamanya Kathryn Kuhlman. Di Azusa ini orang lihat seperti terbakar di atasnya. Di Soe juga sama. Ketika pemadam kebakaran datang, gak ada apa-apa. Yang ada anak-anak Tuhan berdoa. Kejadian seperti kisah Rasul terulang. Lidah api di atas kepala. Ini di Amerika, di Los Angeles. Next. Anak-anak di mana-mana dilawat Tuhan. Saya berdoa Kids Revival Center akan jadi alat untuk membawa anak-anak dilawat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Next. Saya percaya orang-orang tua, generasi Kaleb kita juga akan makin dahsyat, menaklukkan raksasa-raksasa. Tidak ada encok pegelinu, yang ada tetap on fire dalam Tuhan Yesus. Next. Ini kisah di Soe tahun 65. Ketika Indonesia pada umumnya mengalami 65-66, ketika mengalami akan peristiwa G30 SPKI yang begitu berdarah. Di bagian pulau yang tidak diperhatikan orang, terjadi sebuah kegerakan yang orang mengatakan inilah revival di Soe. Jawaban Tuhan buat sebuah bangsa yang sedang terpuruk. Apa yang terjadi next? Inilah tempat mujizat, air diubah menjadi anggur. Tanggal 26 September tahun 65. Dan Anda lihat, itu terjadi, air berubah menjadi anggur. Soe masih ada tempatnya sampai hari ini. Next. 26 itu terjadi apa? Seorang pemuda membakar jimat dan bertobat.
ratusan orang ikut. Terdengar angin dan api yang terlihat nyata. Kota Soe hanya ada 5.000 jiwa. Dalam 1 tahun 80.000 orang yang bertobat. Efeknya kemana-mana. Dan dalam 3 tahun 200.000 orang memberikan dirinya kepada Tuhan Yesus. Tahun 65 Soe, Indonesia. Next. Air diperiuk, ditutup kain, didoakan 3 hari 3 malam jadi anggur. Orang berjalan di atas air. Waktu itu sungai meluap dan mereka jalan di atas air. Orang mati dibangkitkan. Orang tidak merasa lapar. Jagung hanya 2 liter bisa memberi makan 58 orang. Dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Ini tidak jauh dari kita. Di daerah Kupang, Soe. Sesuatu pernah terjadi 50 tahun yang lalu. Next. Tanda-tanda ini sedang menyertai orang-orang percaya. Kita harus berani berkata, kami mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Kami berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Kami akan memegang ular. Dan sekalipun minum racun maut, kami tidak akan mendapat celaka. Dan kami meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Ini janji Tuhan buat kita. Sebuah kegerakan yang berbeda akan melanda negara ini. Dan Indonesia akan diselamatkan. Next. Di Meksiko, TV Joshua buat KKR. Tahun ini Anda lihat penuh sesak. Next. Ini yang terjadi. Yang lama Anda sering lihat kan. Luka menganga seperti itu. Begitu didoakan, Tuhan tutup dengan cara ajaib. Saya berdoa muncul Joshua baru di tengah-tengah kita. Punya keberanian dan iman untuk bertindak. Next. Di Afrika, banyak orang-orang muda dibangkitkan dan mengadakan revival seperti ini. Next. Tangan cacat, Anda lihat melengkung, tiba-tiba lurus kembali. Ajaib sekali Tuhan kita. Next. Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya kita yang percaya kepada Yesus, kita melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Next. Kathryn Kuhlman dengan 3 juta mujizat selama hidupnya. Direkod dengan teliti. Luar biasa. Next. Emmy, ini gedungnya sekarang dipakai oleh Matthew Barnett. Kalau dia ibadah sangat teatrikal seperti ini. Orang berkata kadang-kadang eksentrik orangnya. Tuhan pakai di zamannya. Revival terjadi. Lewat teater, musik, radio, semua media dia pakai. Next. Inilah Billy Graham. Dia berteman dengan 11 presiden Amerika. Dan khotbah di depan 200 juta orang. Masih hidup sampai hari ini. Next. Sekarang Anda lihat sebuah hal yang lain lagi. Di sebelah kiri Anda adalah Libya tahun 2000. 8 tahun kemudian ketika pergolakan terjadi. Dan sekarang lebih parah. Inilah Libya yang sekarang. Di awal kita belajar sebuah bangsa terpuruk, Tuhan bisa pulihkan dari dahsyat. Tapi ada bangsa hebat, tiba-tiba berubah jadi puing-puing. Next. Palestina. Habis. Next. Irak. Lihat dalam 10 tahun. Di tempat yang sama. Tempat yang tadinya begitu indah. Anda lihat dalam 10 tahun. Habis. Tiap kali kita masih dengar bom bunuh diri meledak di mana-mana. Baghdad mungkin sedikit aman. Begitu Anda keluar, medan perang di mana-mana. Next. Lihat Lebanon. Tempat yang sama persis sebetulnya. Pernah begitu indah. Dan tiba-tiba hancur dalam sekejap. Next. Syria. Lihat lokasi yang sama.
Lihat, dalam 3 tahun, dari tempat yang sangat indah, habis karena perang. Next, Syria 2011 di atas seperti itu. Di tempat yang sama, Anda lihat 3 tahun kemudian, tahun lalu, sudah hancur, tinggal puing-puing. Next, Syria. Lihat lagi, 2008 seperti itu. Di tempat yang sama 2013, sudah berantakan dan jadi kota mati. Next, lihat para pengungsi. Anda kalau ketemu mereka, tragis sekali. Ada yang ditemukan mayat 1 anak laki-laki, terdampar di pantai Turki, sudah mati, tenggelam. Lihat wajah mereka, ketakutan, hopeless. Nggak mungkin Pak di sini, Pak. Siapa bilang? Kalau umatnya tidak berdoa dan berdiri buat bangsa. Ini kenyataan. Pendeta teman saya itu berkata, mereka mengatakan kami sudah diperingatkan Tuhan berkali-kali dan kami tidak peduli. Next, lihat saudara, jumlahnya makin banyak. Kita percaya satu hari Ismail is coming home. Tapi mari doa buat bangsa. Doa serius buat bangsa. Next, Tuhan sebetulnya rindu terjadi kebangkitan yang besar. Seberapa kita mau sepakat menjerit, bayar harga, dan siap untuk diutus. Bangsa ini tergantung dari orang benar yang hidup di negara ini. Saya berdoa, Tuhan akan memberikan dalam hidup kita sebuah pengertian. Ini sebuah titik poin yang menentukan dalam hidup kita. Kita butuh the great awakening buat bangsa kita. Yang percaya katakan amin. Mari berdiri sama-sama, saudara. Ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Hari ini kita tidak sedang meminta berkata Tuhan jangan sampai di bangsa ini terjadi seperti itu. Itu hanya akibat. Tapi yang Dia inginkan adalah apakah kita cukup banyak orang yang berani menyuarakan kebenaran, tidak membuat kita hanya sebagai scaffolding dalam tubuh Tuhan yang kemudian akan tersingkir, atau kita makanan yang sudah expired, yang tidak lagi bisa menyuarakan suara dan kehendak Tuhan yang fresh dalam kehidupan kita. Mari kita minta damai dalam pengertian, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan itu akan terjadi kalau kita minta kegerakan, minta sebuah kebangkitan yang besar, minta sesuatu yang sampai Tuhan turun melanda akan bangsa ini. Ini bukan sebuah acara akhir tahun yang dibuat spektakuler, sama sekali tidak. Tapi ini sebuah cerita yang berkata, Engkau selamatkan bangsa ini.
biar terjadi kegerakan di mana-mana. Ini bukan kegiatan rohani, tapi ini jeritan hati yang mau berkata, lawat bangsa ini Tuhan. Lawat bangsa ini Tuhan. Lawat bangsa ini Tuhan. Lawat bangsa ini. Lawat bangsa ini Tuhan. Mari semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan.